Halo semua, di video ini saya akan membahas salah satu masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemacetan. Bagi banyak orang, kemacetan mungkin sudah dianggap hal yang biasa. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, kemacetan bukan hanya membuat perjalanan kita menjadi lebih lama, melainkan juga mengganggu aktivitas kita, membuang waktu, menambah polusi, dan menurunkan kenyamanan hidup di masyarakat perkotaan. Kalau kita melihat data TomTom Traffic Index tahun 2025, kemacetan di Indonesia memang cukup serius. 5 kota termacet di Indonesia adalah yang pertama Bandung, yang kedua Jakarta, yang ketiga Medan, yang keempat Palembang, dan yang kelima adalah Surabaya. Tingkat kemacetannya masing-masing tercatat yang pertama 64,1% di Bandung, 59,8% di Jakarta, 54,2% di Medan, 52,7% di Palembang, dan 43,7% di Surabaya. Kalau kita lihat dari waktu tempuh, situasinya juga cukup berat. Untuk menempuh jarak 10 km, rata-rata kendaraan membutuhkan sekitar 32 menit 26 detik di Bandung, 26 menit 19 detik di Jakarta, 31 menit 55 detik di Medan, 28 menit 18 detik di Palembang, dan 27 menit 54 detik di Surabaya. Angka di atas menunjukkan perjalanan yang seharusnya relatif lebih singkat bisa memakan waktu jauh lebih lama karena kepadatan lalu lintas. Kemacetan termasuk masalah publik karena dampaknya tidak dirasakan oleh satu orang saja, tetapi oleh banyak orang sekaligus. Pelajar bisa terlambat ke sekolah, pekerja terlambat ke kantor, distribusi barang ikut terganggu, dan masyarakat harus menanggung waktu perjalanan yang jauh lebih panjang. Jadi, kemacetan bukan sekedar masalah pengendara, tetapi sudah menjadi persoalan kita bersama. Kalau kita lihat di sekitaran kita, kemacetan biasanya terjadi di titik-titik tertentu. Misalnya di depan sekolah saat jam masuk atau jam pulang sekolah, di persimpangan jalan, di area pasar, atau di ruas jalan yang sering dipakai oleh parkir liar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemacetan bukan hanya soal banyaknya kendaraan, tetapi juga soal bagaimana jalan digunakan dan bagaimana aturan dijalankan. Berdasarkan buku dan materi yang saya pelajari, dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Artinya, saat pemerintah menambah rambu, mengatur jalan satu arah, atau menertibkan parkir liar, itu adalah kebijakan. Tetapi ketika masalah kemacetan dibiarkan tanpa penanganan yang memadai, itu juga tetap merupakan suatu kebijakan, karena pemerintah memilih untuk tidak bertindak secara efektif. Kalau dilihat dari sistem kebijakan publik, kemacetan bisa dipahami melalui 4 tahap. Pertama, input, yaitu keluhan masyarakat, data lalu lintas, dan kondisi jalan yang padat. Kedua, yaitu proses, saat pemerintah, dinas perhubungan, polisi, dan pihak lain yang membahas penyebab dan solusi. Ketiga, output, yaitu kebijakan seperti rekayasa lalu lintas, larangan parkir, atau penempatan petugas. Lalu yang terakhir adalah feedback, yaitu tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, apakah efektif atau justru menimbulkan masalah baru. Masalah kemacetan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Ada banyak sekali aktor yang terlibat, seperti pemerintah daerah berperan sebagai pembuat kebijakan, dinas perhubungan menangani pengaturan lalu lintas, polisi mengatur ketertiban di lapangan, sekolah dan pasar juga berpengaruh menjadi pusat keramaian. Masyarakat sendiri berperan sebagai pengguna jalan yang menentukan apakah aturan dipatuhi atau tidak. Setelah masalah dikenali,
Tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan, yaitu memilih alternatif solusi yang paling tepat. Dalam kasus kemacetan, alternatifnya bisa berupa penertiban parkir liar, pengaturan jalur satu arah, pengaturan jam aktivitas di titik rawan macet, penguatan transportasi umum, serta penambahan rambu atau petugas di lapangan yang rawan kemacetan. Namun, kebijakan yang baik tidak akan berhasil kalau implementasinya lemah. Misalnya, larangan parkir tidak akan efektif kalau tidak diawasi. Jalur satu arah juga tidak akan berhasil kalau pengguna jalan tetap melanggar. Karena itu, masalah kemacetan bukan hanya ada atau tidaknya peraturan, tetapi juga soal pelaksananya di lapangan. Masyarakat juga punya peran penting dalam mengatasi kemacetan. Warga bisa ikut menyampaikan usulan, melaporkan titik rawan macet, meminta penertiban parkir liar, atau mendorong perbaikan transportasi umum. Jadi, penyelesaian kemacetan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari partisipasi warga yang aktif. Dari data TomTom Traffic Index tahun 2025 dan dari kondisi yang kita lihat sehari-hari, kita bisa memahami bahwa kemacetan adalah masalah publik yang nyata. Kemacetan bukan hanya soal kendaraan yang banyak, tetapi juga soal tata kelola kota, penegakan aturan, fasilitas transportasi, dan perilaku masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kebijakan yang tepat, implementasi yang konsisten, dan partisipasi masyarakat agar mobilitas di kota menjadi lebih tertib, aman, dan efisien.